Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali bersama firman Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Ulangan pasal 4 ayat 10, beginilah bunyinya. Yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Musa adalah seorang tokoh yang sangat spesial. Pengalaman hidupnya dengan Allah sangat luar biasa. Sebagai nabi, Musa tidak hanya berkomunikasi secara langsung dengan Allah, tetapi Musa diperkenankan melihat bayangan Allah. Musa jugalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kalau kita membaca Ulangan 12 ayat 3. Sebagai pemimpin, Musa sangat bertanggung jawab untuk semua lini kehidupan umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Dalam Alkitab, Ulangan ini dikisahkan sebelum Musa mati dan sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan tanah Kanaan. Musa memberikan nasihat atau pengajaran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebagai umat Allah setelah nantinya mereka masuk ke tanah perjanjian. Yakni ada 3 hal. Yang pertama, tidak melupakan perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Yang kedua, tetap beriman dan taat. Yang ketiga, hidup dalam penyerahan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Saudara, naskah khotbah hari ini berisi nasihat dan pengajaran Musa kepada bangsa Israel. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop ini, Musa menasihati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah dan melakukan perintah atas segala kebebasan bagi umat itu untuk melakukan atau tidak. Kehendak bebas ada dalam diri manusia, apakah itu melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan. Namun yang jelas, sebagaimana diyakini Musa, bahwa barang siapa melakukan pengajaran yang disampaikannya, yakni hidup patuh melakukan ketetapan dan peraturan hukum Allah, maka upahnya adalah kehidupan dan kebahagiaan. Yang dimaksud di sini suatu hidup yang bahagia karena diatur menurut petunjuk Tuhan dan dalam persekutuan dengan Dia. Tetapi barang siapa yang tidak taat pada hukum dan perintah Tuhan, maka upahnya adalah kematian dan maut. Oleh karena itu, anjuran firman Tuhan hari ini supaya kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dan mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Dengan demikian, kebahagiaan dan kehidupan adalah milik kita. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang setia melakukan segala ketetapan dan perintah Allah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, karena Dia sudah lebih dahulu menunjukkan kasih setianya kepada kita melalui tebusan dari segala dosa dan pelanggaran kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang dengan baik melakukan ketetapan dan peraturan firman yang dari Allah dalam menjalani kehidupan kita di jalan kesabarannya, di jalan kebenaran firman-Nya, karena Dia sudah menyediakan
bagi kita upah besar di kerajaan sorga yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang senantiasa berjaga-jaga dan was-was, agar supaya kita semua orang percaya tidak melupakan kasih setia, kasih karunia, belas kasihan, kuasa, tanda-tanda mujizat dan firman yang hidup yang sudah kita lihat dan kita dengar dengan mata dan telinga kita, karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera bersama-sama dengan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, tetaplah setia dalam melaksanakan perintah dan nasihat yang daripada Tuhan supaya kita hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.